Azab bagi Zionis Amerika pendukung Israel, badai dahsyat jatuhkan pesawat pengebom nuklir B-52AS. Badai dahsyat yang menerjang New York, Amerika Serikat, AS, telah menjatuhkan pesawat pengebom nuklir B-52 dari platformnya di Pangkalan Angkatan Udara Griffith. Badai yang muncul pada hari Selasa itu juga merobek atap gereja abad ke-19, menewaskan seorang pria yang keluar untuk memeriksa mobil antiknya. Gubernur New York Kathy Hochul pada hari Rabu meninjau kerusakan dan mengumumkan keadaan darurat untuk seluruh negara bagian, yang masih berlaku dengan angin merusak dan hujan lebat diperkirakan akan terjadi di banyak wilayah New York pada Rabu malam. Salah satu daerah yang paling terkena dampaknya adalah Mohawk Valley. Dalam konferensi pers, mengatakan badai tersebut telah menghancurkan 4 bangunan dan menyebabkan kerusakan struktural besar pada 22 bangunan lainnya. Menurutnya, badai itu begitu dahsyat sehingga menjatuhkan pesawat pengebom B-52 seberat 185.000 pon, 83.000 kg, dari platformnya di Pangkalan Angkatan Udara Griffith. Pesawat itu mampu membawa bom nuklir. Anda tidak dapat membayangkan dampak melihat dari langit betapa besarnya kerusakan yang terjadi. Ketika Anda melihat seluruh petak pohon tumbang seperti tusuk gigi, dan kemudian rumah-rumah, atapnya hilang, kata Hochul, seperti dikutip Reuters, Kamis, 18 Juli 2024. Dia berbicara di depan gereja St. Mary, yang dibangun pada tahun 1862 menurut situs gereja, dengan sebagian besar atapnya terkoyak oleh badai. Setidaknya 3 badai lainnya dilaporkan terjadi di dekat Hamilton County dan Warren County, menurut ahli meteorologi NBC 5. Layanan Cuaca Nasional belum memastikannya sebagai tornado. Robert Pople, 82, warga desa Canastota, sebelah barat Roma, diidentifikasi sebagai orang yang tewas dalam terjangan badai tersebut. Seorang tetangga melaporkan bahwa dia pergi keluar untuk memeriksa mobil antiknya ketika dia tersapu badai, kata Hochul. Sekitar 300.000 pelanggan di seluruh negara bagian New York kehilangan pasokan listrik selama puncak badai dan 38.000 pelanggan masih belum mendapatkan pasokan listrik. Hampir setengah dari mereka yang masih hidup tanpa aliran listrik berada di Oneida County. Ajab nih buat Zionis, belanja perang capai 356 triliun rupiah, defisit Israel melonjak, dan utang mengancam. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan para pejabat senior ekonomi menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama mengenai anggaran negara 2025 pada Senin. Anggaran tersebut upayakan untuk disetujui oleh parlemen pada akhir tahun 2024. Gubernur Bank of Israel Amir Yaron, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan dan Penasihat Ekonomi Netanyahu berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Demikian menurut pernyataan bersama yang tidak memberikan rincian diskusi tersebut. Setelah penurunan peringkat kredit oleh S&P dan Moody, Smotrich berada di bawah tekanan untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal pada saat defisit anggaran membengkak.
Defisit anggaran melebar jauh akibat perang melawan pejuang Hamas Palestina, yang kini memasuki bulan ke-10. Pengeluaran untuk perang telah mencapai 80 miliar shekel atau sekitar 356 triliun rupiah, 22 miliar dolar, dan investor sedang mengamati apakah Smotrich memiliki kemauan politik dalam koalisi partai sayap kanan dan agama untuk melakukan penyesuaian fiskal yang besar. Seperti diketahui, anggaran tahun 2024 yang disetujui sebelum perang telah diubah untuk memasukkan belanja tambahan sekaligus menaikkan target defisit anggaran menjadi 6,6% PDB tahun ini dari rencana 2,25%. Hanya saja sampai Juni defisit telah mencapai 7,6% PDB. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, bahkan jika beberapa di antaranya mungkin tidak populer, untuk menjamin stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, kata Yaron pekan lalu setelah Bank Sentral mempertahankan suku bunga tetap stabil. Menurutnya, jika pemerintah Israel hanya melaksanakan sebagian penyesuaian fiskal yang diperlukan, atau menunda persetujuan anggaran hingga tahun 2025, maka hal ini dapat menyebabkan peningkatan tambahan dalam premi risiko Israel. Ini merupakan hasil dari formulasi persepsi pasar bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto dalam arah tak terkendali, ujarnya. Sekadar catatan, Israel menarik utang sebesar 160 miliar shekel pada tahun 2023. Setengah dari jumlah tersebut, yaitu 81 miliar shekel, baru didapat sejak pecahnya perang pada bulan Oktober. Jumlah itu meningkat dibanding 2022 sebesar 63 miliar shekel.